Kalau sebenarnya kemarin-kemarin saya lihat dan hari ini saya lihat sebenarnya Ahok itu nggak terlalu nyaman sepertinya di partai berlambang banteng moncong putih. Sehingga pasti juga banyak tweetkan atau mengunggah hal-hal yang berbau sarkas, kelucuan, yang itu diangkat dan berhasil dipoles menjadi sebuah black campaign, ternyata bisa membuat beliau kalah. Prabowo dan Bu Mega ini bisa saja diam-diam sudah melakukan komunikasi yang secara panggung belakang itu tentu saja tidak akan ditunjukkan di publik. Bagaimana nasib Ahok dan Anies setelah Bang Pram dan Bang Dul ini dinyatakan menang? Apakah PDIP akan memberikan kompensasi, remunerasi yang seharusnya, ataukah akan seperti habis manis sepah dibuang? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. DKI sudah dirubah menjadi DKJ, tapi keseksiannya dalam pilkada kemarin ini masih menyimpan magnet yang luar biasa. Meskipun dianggap partisipasi atau keturutsertaan dari para pemilih ini terkecil sepanjang masa, tapi ternyata keriuhannya ini masih terjadi. Terakhir, Ridwan Kamil dan Suswono ini mengakui kemenangan dari Pramono dan Rano. Hal yang positif yang tetap saja ditwist bahwa kalau itu disuruhnya sama Prabowo. Sedangkan kalau kemarin mau banding ke MK itu disuruhnya oleh Jokowi. Nah, hal-hal seperti itu masih saja digoreng. Yang padahal kita nggak bisa menyebutkan keabsahan atau benar atau tidaknya informasi tersebut. Tapi ini kita anggap sebagai sebuah hal yang positif. Ini adalah pilkada yang teradem setelah 3 pilkada ke belakang, atau 2 ya. Tapi yang pasti isu agama, polarisasi ini bisa dihilangkan dari sini. Walaupun tetap mengajak mantan lama, yaitu Ahok dan Anies, Ahokers dan anak Abah yang berhasil memenangkan pasangan ini. Kita lihat bahwa sebenarnya hal ini nggak perlu. Mereka itu tetap akan menang apapun yang terjadi. Ya, di luar bahwa jejak atau rekam jejak dari Kang Emil sebagai seorang dulu itu beliau aktif sekali di sosial media, sehingga pasti juga banyak tweetkan atau mengunggah hal-hal yang berbau sarkas, kelucuan, yang itu diangkat dan berhasil dipoles menjadi sebuah black campaign, ternyata bisa membuat beliau kalah. Tapi sebenarnya kemenangan dari Pramono dan Rano ini adalah disebabkan karena kebencian kepada Jokowi dan Kim Plus yang kemarin itu jelas-jelas ada di belakang Kang Emil dan Suswono. Yang kita tahu bahwa di era medsos seperti ini, kadang-kadang orang itu memilih bukan karena menyukai, tapi karena tidak menyukai lawannya, maka mereka ya udahlah milih si orang ini tadi agar lawannya nggak disukai ini tadi itu kalah. Jadi mereka itu sebenarnya nggak pengen melihat Pramono Rano menang. Mereka ingin melihat Ridwan Kamil, Jokowi, dan Prabowo serta Kim Plus itu kalah. Tapi artinya apakah masih berefek? Anak Abah dan Ahokers, saya kira sih masih ada. Walaupun mungkin persentasannya ini kecil. Tapi kan itu yang digadang-gadang dan diklaim yang menyebabkan kemenangan mereka berhasil menyatukan. Seperti itu. Yang saya pikir kayaknya ini mustahil. Karena Ahok dan Anies kayaknya sampai lebaran kuda itu juga nggak akan bisa akur. Pegang kata-kata saya. Kalaupun ada, itu hanya akan ada di permukaan. Bayangkan orang di penjara hanya gara-gara pengikutnya ini menggunakan isu agama dan mempolitisir hal tersebut tadi. Maka kita akan bertanya-tanya bagaimana sebenarnya perasaan mereka berdua sebelum kita akan melihat apa yang akan dilakukan oleh PDIP untuk mengganjar, bukan Ganjar Pranowo ya, memberikan sebuah imbal balik dari jasa mereka ini tadi yang mereka klaim. Kalau sebenarnya kemarin saya lihat dan hari ini saya lihat sebenarnya Ahok itu nggak terlalu nyaman sepertinya di partai berlambang banteng moncong putih. Karena DNA-nya sebenarnya bukanlah PDI Perjuangan. Ahok di sini mungkin akan lebih nyaman jika dia pulang kembali ke Gerindra, di mana Pak Prabowo dulu yang mengusung beliau bersama dengan Pak Jokowi. Maka dia sebenarnya sudah, ya intinya di sini itu udah kadung di situ, dan kalaupun dia pergi, dia mengecewakan satu partai yang sangat besar, masih berkuasa dan sangat kaya, dan itu sesuatu langkah yang pasti nggak akan berani diambil. Nah, untuk Mas Anies ini sebenarnya juga setali 3 uang. Tapi dia di sisi yang kecewa karena
sejatinya sebenarnya yang akan diusung oleh PDIP ini adalah Mas Anies. Tapi jika itu diusung, maka persentase threshold itu pasti akan terjadi. Hal itu akan menghalangi PDIP untuk bisa memajukan calonnya di daerah lain. Dan ini juga akan jadi kartu mati untuk mereka. Akhirnya beliau di sini nggak jadi diusung, tapi pasti saya yakin ada sebuah deal-dealan politik yang sudah disepakati, yang akan diberikan setelah kemenangan Pramono Rano ini tadi. Yang itu juga sesuatu yang wajar dalam sebuah transaksi politik. Mungkin kalau bisa kita lihat, posisinya itu seperti Mbak Airin kemarin itu di Banten. Bukan partai PDIP, partainya Golkar, tapi diusung oleh PDIP. Nah mungkin akan seperti ini. Mas Anies ini nggak akan di-KTA-kan. Dia nggak akan dimasukkan ke dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, melainkan hanya akan dibantu untuk melakukan sesuatu yang mungkin diperlukan oleh Mas Anies selama 5 tahun ke depan ini nanti. Nah kita sebenarnya sudah tahu bahwa hal tersebut adalah Mas Anies ini perlu panggung. Sedangkan dia ini nggak mau hijrah untuk berwarna terhadap partai yang sudah ada. Kalaupun harus kemudian berasosiasi atau berafiliasi dengan partai politik, itu adalah partai yang didirikannya. Maka saya di sini melihat bahwa PDIP mungkin akan memberikan dukungan atau bantuan kepada beliau agar beliau ini bisa menggagas atau mendirikan partainya sendiri, dan dari situ setelah nanti mungkin mampu, mereka akan berkontestasi secara profesional. Tapi ini adalah satu hal yang saya kira memiliki nilai yang sama untuk Mas Anies memberikan suaranya kemarin mendukung Pramono dan Rano. Dan mereka klaim itu berhasil. Nah, jika Mas Anies di sini memang butuh panggung, maka sebenarnya Ahok ini juga perlu untuk ada panggung selama 5 tahun ke depan. Sepak terjangnya, fenomenanya, ini sangat sayang kalau hanya akan dijadikan ya elit partai begitu saja dan terus kemudian nggak difungsikan. Ahok ini posisinya mungkin bisa disejajarkan dengan Ganjar Pranowo. Nah, berbicara Mas Ganjar, ini pun juga harus dipikirin. Beliau ini akan dijadikan apa? Karena kalau selama 5 tahun ke depan tidak diberikan sebuah jabatan atau panggung politik, maka masyarakat di sini akan dengan mudah melupakannya. Maka untuk mereka berdua, saya pikir harus ada special treatment. Apalagi mengingat bahwa PDIP saat ini minim kader untuk dimajukan. Kader-kader ini perlu panggung untuk 2029 nanti. Karena jika mereka tidak kembali berkiprah di masyarakat, mereka akan melempem. Dan untuk itu sebenarnya satu cara saja yang bisa dilakukan, yaitu ya Bu Mega di sini. Ini harus menjalin komunikasi yang intensif bersama dengan Pak Prabowo. Karena hanya dengan itu, maka mereka semua ini akan bisa dikaryakan dalam pemerintahan yang terbaru. Mereka memang akhir-akhir ini banyak menyuarakan akan berada di luar pemerintahan. Tetapi ini tentu saja akan melemahkan pengadilan mereka secara internal, dan sayang orang-orang yang berada di dalamnya ini yang tidak memiliki tempat lagi. Dulu Pak Jarod Saiful Hidayat itu sangat moncer, sekarang pun orang menjadi lupa. Maka hal ini harus menjadi sebuah concern dalam Kongres PDIP di tahun 2025 nanti. Tapi apakah mungkin PDIP di sini bisa move on? Sedangkan mereka itu selalu menyuarakan apapun untuk memecah belah antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tentu saja tujuannya adalah agar mereka mendapatkan kafling untuk mereka ini bisa memasukkan kader-kader mereka. Untuk itu, saya akan membahasnya di video yang lainnya. Tetapi sebenarnya jika saja Bu Mega ini sedikit lebih lunak, maka sebenarnya paling tidak 3 orang menteri ini akan bisa diberikan. Dan figur-figur seperti Ganjar Pranowo, Ahok, mungkin Mas Anies via PDIP ini akan menduduki posisi menteri, di mana Pak Prabowo saya yakin pasti akan bisa fair dan juga memperlakukan mereka secara profesional. Tapi sayang hal ini masih jauh panggang dari api. Walaupun Mas Ciko Hakim di sini mengatakan bahwa Pak Prabowo dan Bu Mega ini bisa saja diam-diam sudah melakukan komunikasi yang secara panggung belakang itu tentu saja tidak akan ditunjukkan di publik. Tapi apapun yang dilakukan, Bu Mega ini sebaiknya cepat. Karena bukan berarti saat kita melakukan sesuatu, orang lain ini diam dan tidur. Mereka pun melakukan gerilya mereka. Dan saya khawatir, jika mereka tidak cepat, saya melihat bahwa Kang Emil ini sangat mungkin akan dijadikan menteri dalam reshuffle menteri yang akan terjadi di awal tahun depan nanti. Nah, bisa saja di sini Mas Anies ini akan langsung dipinang oleh Pak Prabowo. Dan bisa saja dan sangat mungkin tiba-tiba Pak
Prabowo memanggil Mas Anies, atau Pak Prabowo tiba-tiba ingin bertemu di satu tempat, dan bam, begitu saja beliau akan menjadi menteri. Jika itu terjadi, maka semua status quo dari PDIP yang tidak mengakui Gibran belum menentukan akan seperti apa sikap mereka dengan Pak Prabowo nanti, hanyalah akan menjadi prasasti terakhir sebelum partai ini mungkin akan runtuh dan bisa terkubur untuk selama-lamanya. Apakah ini akan jadi prasasti peringatan? Ataukah sebuah batu nisan? Tulis komentar kalian di bawah sini. Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.